Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Enda Dewi Nirmalasari selaku perwakilan dari kelompok 2 kelas A yang akan membahas tuntas mengenai analisis olahraga, kecelakaan kerja dan lingkungan berbahaya yang ada di kampus Poltekkes Perumnas Malang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman, di sini kita berkumpul untuk melakukan diskusi yang tujuannya membahas tentang keselamatan bagaimana kita berolahraga agar menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Ya, ini memang isu sangat penting ya. Kita perlu memastikan bahwa lingkungan kerja kita itu aman dan sehat, tidak hanya bagi pegawai dan juga pastinya bagi pasien. Nah, kecelakaan kecil itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan besar juga. Ya betul sekali. Nah, sebagai langkah awal kita akan membuat checklist untuk mengidentifikasi area yang berbahaya dan kita bisa memantaunya dari jarak jauh. Selain itu juga perlu ada evaluasi berkelanjutan untuk tim agar kita waspada terhadap kejadian. Kita juga harus menjadi contoh dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Betul. Olahraga. Dan menurut saya, olahraga dapat berisiko tinggi apabila digunakan dengan cara yang salah. Saya setuju Monica. Saya melihat beberapa mahasiswa sering tergelincir. Bagaimana jika kita memasang tanda peringatan dan memastikan lantai selalu bersih? Oke, ide bagus. Selain itu kita juga harus menyediakan peralatan pelindung bagi pasien yang melakukan olahraga. Dan pelindung lutut dengan pergelangan agar supaya terjadi cedera. Kita juga perlu memasang peraturan tertulis agar kita bisa menggunakan alat dengan baik dan benar. Ya, saya setuju. Gimana kita bisa menambahkan sesi edukasi tentang olahraga yang baik dan benar pada pasien baru agar mereka bisa lebih berhati-hati dalam olahraga. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman, aku ingat ada satu insiden di mana ada seseorang yang melakukan senam, tapi dia itu tidak pemanasan. Nah, itu akhirnya dia itu nyeri. Nah, aku dengan ini aku sadar bahwa pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Setuju kita harus memberikan pengetahuan kepada mereka bahwasanya pentingnya melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Juga kita harus memberikan pelatihan penanganan pertama pada kecelakaan ringan kepada seluruh staf kita nih. Jadi jika terjadi suatu insiden seperti terkilir ataupun terbentur, mereka bisa menangani dengan cara yang tepat dan juga cepat seperti itu. Oh, kalau gitu kita bisa bagi tim jadi beberapa kelompok yang bertanggung jawab atas lingkungan di sini. Dengan gitu semua lingkungan terjangkau dengan baik. Saya setuju Ibu Tina. Selain itu kita juga harus menyediakan kotak digunakan jika area tempat olahraga dan memastikan staff telah menggunakannya dengan benar. Ya, selain P3K, mungkin kita juga bisa menyusun langkah-langkah yang lebih mudah dimengerti agar orang-orang itu bisa tahu gimana cara pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja atau olahraga. Bukan hanya di area olahraga saja, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan di area lingkungan sekitar. Karena setiap area itu memiliki resiko tersendiri, jadi kita harus lebih waspada. Misalnya di area kamar mandi, wastafel, kebersihan harus selalu dijaga dan kita harus melakukan aktivitas pengecekan secara rutin. Karena area basah seperti itu bisa membuat kita rawan jatuh. Oleh karena itu kita bisa memasang kaset anti-slip dan pengaman tangga seperti adanya licin dan seperti itu. Ya, selain itu juga ventilasi udara di setiap ruangan itu juga sangat penting. Karena apa? Karena bisa mencegah resiko peningkatan atau penularan penyakit berbahaya. Jangan lupa kita harus selalu mengingatkan pengunjung dan staf untuk menjaga kebersihan udara. Jadi kita bisa memasang poster-poster di setiap sudut-sudut ya teman-teman, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengetahui bagaimana atau pentingnya kita menjaga kebersihan seperti itu teman-teman.
apa Jeng? Ini tadi kan aku lari kan, habis itu aku lupa nggak pemanasan, kayaknya kakiku kram deh. Ya udah, ayo minggir dulu. Dua ya teman-teman, ini betulan nggak punya lagi. Cantik Anda dulu ya. Kamu ngapain? Sudah tuh jangan diketawain, ayo ayo ayo. Nah teman-teman, aku punya ide nih sebagai bahan evaluasi terkait yang terjadi belakangan ini. Gimana kalau kita membuat suatu program promosi kesehatan seperti penyuluhan atau pemberian edukasi untuk menjadikan kegiatan olahraga lebih sehat dan lebih benar. Bagaimana? Setuju Era, selain edukasi kita bisa merancang program kolaboratif dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan atau perusahaan alat olahraga untuk mendukung program kita. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan bantuan dalam hal penyediaan alat pelindung diri atau alat peralatan olahraga. Kita juga bisa bekerja sama dengan instansi dan dinas kesehatan untuk memperkuat program ini. Dan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar juga dampaknya. Selain itu, kita kan hidup di zaman yang modern. Kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat promosi kesehatan. Ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya keselamatan dalam olahraga dan hubungan kesehatan. Oh iya, itu kan bicara kalau kita program edukasi kan, bagaimana kalau kita mengundang para ahli yang bisa membahas topik-topik spesifik seperti cara penanganan cedera olahraga dan bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik dan aman. Nah, selain bermanfaat, itu juga bisa untuk menjadi sarana kreativitas kita dalam mengedukasi orang lain. Kita juga bisa membuat jadwal rutin agar program kita tahu apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan tak lupa kita harus mengajak mereka untuk memberikan feedback. Dengan begitu kita dapat menentukan program yang sesuai dengan mereka. Oke, kalau gitu aku setuju sih. Boleh sih. Boleh. Kita harus melaksanakannya secara rutin. Ya. Dengan kerjasama yang solid dan program promosi kesehatan yang matang, kami berharap agar seluruh sivitas akademik Polkesma dapat mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga yang aman, peka terhadap kecelakaan dan lingkungan kerja yang berbahaya, serta mampu mengaplikasikan seluruh program-program promosi kesehatan yang berguna bagi masyarakat sekitar. Demikianlah roleplay dari kelompok 2, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih, bye-bye.